Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar geografi. Di pertemuan kelima kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai penelitian geografi. Adapun outline materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama ada pengertian penelitian geografi, yang kedua ada sifat penelitian geografi, yang ketiga ada jenis-jenis penelitian geografi, yang keempat jenis metode penelitian, yang kelima metode penelitian geografi, yang keenam teknik pengumpulan data, dan yang terakhir ada analisis penelitian geografi. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian penelitian geografi. Penelitian geografi merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan langkah-langkah secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan geografi yang meliputi ruang suatu region sebagai objek penelitian. Tentunya di sini kita menggunakan permasalahan geografi karena kita membahas mengenai penelitian geografi. Nah, penelitian geografi ini berarti sebuah pengamatan yang terjadi di muka bumi dengan tujuan menemukan penjelasan akan berbagai fenomena yang terjadi di muka bumi. Nah, perlu kalian ketahui, suatu penelitian itu dilakukan berlandaskan adanya suatu permasalahan yang terjadi. Nah, jika kita berbicara mengenai penelitian geografi, maka masalah yang terjadi itu berkaitan atau masih meliputi permasalahan geosfer. Selanjutnya, ada sifat penelitian geografi. Ada 5 sifat dalam penelitian geografi, yaitu yang pertama ada ilmiah. Maksudnya yaitu menggunakan metode berpikir ilmiah dan menerapkan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori. Jadi penelitian geografi itu berlandaskan dengan teori ilmu pengetahuan yang ada, tidak sembarangan, tidak mengada-ngada. Nah, sifat yang kedua ada berbasis penemuan, yaitu berawal dari suatu masalah di lingkungan geosfer. Sifat yang ketiga yaitu berbasis pengembangan. Adapun maksud dari berbasis pengembangan yaitu bertujuan untuk memperluas kajian terhadap geosfer dengan analisis secara mendalam. Sifat yang keempat ada menguji kebenaran. Semua penelitian harus diuji kebenarannya guna mendapat hasil yang lebih akurat. Dan yang terakhir bersifat memecahkan masalah, yaitu bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan geosfer. Selanjutnya ada materi jenis-jenis penelitian geografi. Nah, kalian dapat memperhatikan tabel yang ada di slide. Itu terdapat 3 jenis penelitian geografi. Yang pertama ada jenis penelitian eksplanatif, yaitu penelitian untuk menemukan penyebab dari suatu masalah geosfer agar diketahui hubungan sebab akibat dari masalah tersebut. Nah, ini ada kata-kata hubungan sebab akibat yang di bold, itu merupakan kata kunci dari jenis penelitian eksplanatif. Selanjutnya ada jenis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab suatu masalah geosfer secara sistematik sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh. Yang ketiga ada jenis eksploratif, yaitu penelitian untuk memperoleh data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud ini bisa jadi berbasis dari buku-buku atau jurnal-jurnal dari penelitian yang sudah ada. Selanjutnya ada materi jenis metode penelitian. Umumnya terdapat 2 jenis metode penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut. Yang pertama kita bahas yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis statistik berdasarkan data angka yang dapat diukur dan dihitung. Metode ini diterapkan jika keadaannya sebagai berikut. Pertama, permasalahan yang mau diteliti sudah jelas. Yang kedua, mau menguji kebenaran data yang sudah ada. Dan yang ketiga, mau mendapatkan data yang akurat dan lebih lengkap. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu memberikan penjelasan umum tentang suatu masalah. Nah, metode ini digunakan bila keadaannya sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang akan diteliti belum jelas. Yang kedua, kebenaran data belum pasti. Yang ketiga, mau mengetahui permasalahannya sesuai dengan fakta yang ada. Yang keempat, mau meneliti latar belakang timbulnya suatu masalah. Dan yang kelima, mau mengetahui hubungan sebab akibat yang menjadi akar permasalahannya. Jadi, perbedaan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berdasarkan pada analisisnya, di mana kuantitatif itu menggunakan analisis statistik yang menggunakan data-data berupa angka. Sedangkan kualitatif itu analisisnya berupa penjelasan deskriptif
Jadi dia hanya menjelaskan secara rinci tentang permasalahan yang ada. Selanjutnya, ada metode penelitian geografi. Kalian dapat melihat pada slide itu ada 3 metode penelitian geografi. Yang pertama ada studi kasus, yang kedua ada survei, yang ketiga ada eksperimen. Di mana studi kasus itu merupakan penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Observasi itu terjun langsung ke lapangan, guna memecahkan suatu masalah geosfer yang dianggap kompleks atau mengganggu keseimbangan hidup manusia dengan lingkungannya. Jenis metode penelitian yang kedua ada survei, yaitu penelitian yang dilakukan dengan uji hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan sementara, berdasarkan hubungan aspek fisik dan sosial, dengan melakukan wawancara pada responden dan observasi lapangan. Yang terakhir ada metode eksperimen, penelitian dengan percobaan untuk mencari tahu pengaruh aspek fisik ataupun sosial terhadap masalah geosfer. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan angket. Nah, materi selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Ini ada beberapa teknik. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu merupakan terjun langsung ke lapangan. Jadi peneliti langsung berangkat ke lapangan, meneliti objek-objek penelitian yang ada di lapangan. Bisa juga ditunjang dengan teknik wawancara. Wawancara itu kalian pasti sudah tahu ya, wawancara itu mengajukan pertanyaan pada narasumber. Nah, wawancara itu akan lebih baik jika pertanyaan sudah disiapkan. Yang ketiga ada kuesioner atau angket. Nah, pada zaman sekarang, zaman sudah canggih, biasanya peneliti mengirimkan angket itu melalui Google Form ataupun aplikasi lainnya. Namun kelemahan dari pengumpulan data melalui kuesioner atau angket itu, jika narasumber mengisi data asal-asalan, maka data yang terkumpul itu bisa jadi tidak akurat. Selanjutnya ada studi dokumenter, studi kepustakaan, pengukuran di lapangan, dan interpretasi foto udara. Interpretasi foto udara itu merupakan pengumpulan data khas dari geografi. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama ada editing, koreksi. Kedua ada coding, pemberian kode jika datanya bersifat ordinal. Yang selanjutnya ada tabulasi data, yaitu merupakan pengolahan data menggunakan analisis statistik. Yang terakhir ada pemetaan. Ini merupakan pengolahan data khas geografi. Selanjutnya ada analisis data geografi. Nah, setelah semua data didapat, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, yaitu proses penyelidikan suatu fenomena untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dapat kalian lihat pada slide terdapat 4 cara untuk menganalisis data geografi. Yang pertama ada analisis kualitatif. Analisis ini mengarah pada deskripsi suatu fenomena geosfer, baik bidang fisik maupun sosial. Nah, jika dalam fisik, analisis ini menjelaskan proses terjadinya ataupun perubahan pola aliran sungai. Sedangkan di bidang sosial lebih menekankan pada penyebab terjadinya transmigrasi. Yang kedua, ada analisis kuantitatif. Analisis ini merupakan analisis yang memecahkan masalah dengan 3 metode, yaitu analisis keruangan, analisis ekologi, dan analisis kompleks wilayah. Metode tersebut dikatakan memiliki sifat kuantitatif karena terukur dan memiliki nilai. Selanjutnya ada analisis penginderaan jauh. Nah, dengan analisis ini, peneliti dapat mengetahui daerah penelitian tanpa adanya kontak langsung. Analisis ini menggunakan citra yang dapat menggambarkan bentuk muka bumi dan segala informasinya. Nah, citra ini merupakan produk dari satelit. Nah, kalian pernah dengar NASA bukan? NASA itu merupakan salah satu organisasi yang menghasilkan data citra. Selanjutnya ada analisis SIG atau Sistem Informasi Geografi. Teknik analisis SIG menjadi ciri khas penelitian geografi. Sama halnya dengan analisis penginderaan jauh, dengan teknik ini dapat juga menunjukkan informasi lokasi penelitian dan dapat pula melakukan analisis dengan tools yang tersedia dalam aplikasi SIG. Nah, luaran dari analisis penginderaan jauh dan analisis SIG ini berupa peta. Nah, ini merupakan materi tambahan, yaitu struktur laporan penelitian, di mana seorang peneliti jika sudah selesai melakukan suatu penelitian, maka ia harus melaporkan
hasil penelitiannya berupa laporan hasil penelitian. Terdapat 3 struktur laporan. Yang pertama yaitu pembagian pembuka. Yang pertama pastinya ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel jika ada. Yang kedua yaitu ada bagian isi. Yang pertama bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Dalam bab 2 ini diuraikan teori-teori atau variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, ada bab 3 metode penelitian. Nah, dalam bab 3 ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang keempat, ada bab 4 hasil dan pembahasan. Seperti judulnya yaitu hasil dan pembahasan, peneliti memaparkan hasil yang didapat dari penelitian dan juga membahasnya secara rinci. Yang terakhir ada bagian penutup. Pada bagian ini terdiri dari bab 5, kesimpulan dan saran. Tentunya terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini merupakan sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti dalam pembuatan laporannya. Yang terakhir ada lampiran jika ada. Nah, dalam lampiran ini peneliti dapat melampirkan misalnya nih hasilnya berupa peta ataupun foto-foto dokumentasi saat melakukan penelitian, ataupun juga bisa melampirkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat wawancara ataupun angket. Nah, sekian pemaparan dari saya. Jika ada yang kurang jelas dapat ditanyakan saat pelajaran berlangsung. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih.